Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sakina Putri, NIM 180133317. Ini merupakan tugas ilmu dakwah saya kelas E dan semoga menjadi berkah buat kita semua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kepadanya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan urusan akhirat. Semoga sholawat dan keselamatan tetap tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, dan kepada keluarganya serta sahabatnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada nikmat yang paling indah yang kita dapatkan hingga detik ini selain nikmat beragama. Karena sampai saat ini kita masih memeluk Islam. Salah satu perbedaan antara kita dengan umat agama yang lain yaitu sholat. Sholat merupakan tiang agama yang memiliki keagungan dalam Islam. Selain termasuk dalam rukun Islam, sholat juga merupakan tanda bahwa kita seorang Muslim dan bukan seorang kafir. Bahkan banyak dalil dari Al-Quran dan hadis tentang keutamaan ibadah sholat. Disebutkan pada Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ayat ini menunjukkan jika manusia sesungguhnya diciptakan di dunia agar terus beribadah kepada Allah. Maka dari itu, sebaiknya kita sebagai umat manusia berlomba-lomba dalam beribadah dan berbuat amal baik bagi sesama makhluk ciptaannya. Kemudian, sudahkah kita menjalankan sholat dengan baik dan benar? Sudahkah kita menjadikan sholat sebagai salah satu ibadah khusus yang diberikan kepada Allah? Ini yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kelak. Sholat kita, Masya Allah. Sholat ini merupakan salah satu ibadah yang khusus diberikan kepada Allah dan beliau yang berhak memberikan jumlah pahalanya. Sholat yang benar yaitu sholat yang sesuai dengan syariat dan serta khusyuk. Tidak dapat dipungkiri, kita bukan nabi yang dapat secara khusyuk beribadah. Oleh karenanya, dalam mengikuti jejak para nabi, alangkah baiknya kita untuk selalu senantiasa mencoba untuk mengkhusyukkan diri dalam sholat. Ketika sholat sudah berjalan dengan baik, maka kehidupan kita insya Allah akan selalu berkah. Nah, kemudian keutamaan menjalankan sholat juga dapat kita peroleh ketika melakukan dengan ikhlas. Pertama, kita akan mendapatkan cinta dan ridho Allah, sebagaimana tujuan kita dalam hidup adalah memperoleh cinta dan keridhoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat adalah hal utama yang wajib dilakukan. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Apabila kita melakukan kewajiban untuknya, maka kita akan diberi cinta dan ridhonya. Yang kedua, sholat dapat menyelamatkan diri kita dari api neraka dan membantu kita untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah, sholat dapat menjadi salah satu tiang tolak ukur keimanan kita. Apabila kita senantiasa menjalankan sholat serta menjalankan perintahnya, maka kita akan terhindar dari api neraka. Ketiga, menjalankan sholat dapat menjadikan kita orang yang taat serta dapat secara leluasa meminta pertolongan. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa sholat merupakan salah satu penolong apabila seseorang menjalankannya dengan khusyuk. Ketika menjalankannya dengan khusyuk, maka sholat kita akan diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar.
Apabila menjalankan sholat secara khusyuk dan dilakukan terus-menerus, hal tersebut akan membantu kita untuk selalu berbuat kebaikan. Ketika selalu berfokus pada hal yang baik, maka kita akan dijauhkan dari perbuatan yang keji dan mungkar. Selain itu, kita harus selalu berdoa selepas sholat agar dijauhkan dari hal yang keji. Demikianlah ilmu Allah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.